everyday blessing, berkat setiap hari, contagious love, kasih yang menular. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saat pandemi COVID-19, semua orang menjaga kesehatan dan mencegah terjangkit penyakit ini. Caranya adalah dengan mengenakan masker, sering mencuci tangan, mandi dan mengganti pakaian jika pulang ke rumah, dan masih banyak tindakan preventif lainnya. Pada umumnya, orang akan mencegah sesuatu yang buruk seperti penyakit. Tetapi bagaimana jika itu perilaku yang negatif? Tidak semua orang berusaha mencegah perilaku negatif meskipun mereka menyadari bahwa perilaku itu tidak baik. Sebagai contoh, merokok. Di bungkus rokok juga tertulis bahaya dari merokok. Tetapi tidak jarang orang mengabaikannya dan tetap menghisap rokok. Mengapa? Mungkin terpengaruh dengan lingkungan. Mungkin sebagai pelampiasan saja. Dan masih banyak kemungkinan lain yang menyebabkannya. Tetapi manusia secara sadar melakukan hal yang negatif dan tidak jarang menularkan perilaku tersebut. Lalu bagaimana dengan perilaku positif? Apakah juga kita tolak atau tetap lakukan? Ketika kita dipenuhi oleh sesuatu yang positif dan melakukannya, maka perilaku itu dapat terlihat dan ditularkan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang kasih. Kita diingatkan bahwa Allah itu adalah kasih. Maka kita harus saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Apakah kita anak Allah? Jika ya, tentunya kita mengenal Allah kita yang adalah kasih. Kita diminta untuk saling mengasihi. Kata saling di sini merujuk kepada lebih dari satu pribadi. Kita tidak bisa mengasihi jika hanya untuk diri sendiri. Tetapi tindakan kasih di sini merujuk kepada perbuatan yang kita lakukan untuk orang lain. Sama seperti perbuatan negatif yang dapat mempengaruhi kita. Perbuatan positif pun juga dapat memberikan pengaruh kepada orang lain, atau dengan kata lain ditularkan. Ketika kita mengasihi orang lain yang terpancar dari perilaku, perkataan, dan tindakan kita, maka hal ini yang telah dirasakan oleh orang lain tentunya memberikan kesan yang mendalam. Kesan ini akan melekat dan tertanam dalam kehidupan orang tersebut dan dapat ditularkan kepada yang lain. Meskipun banyak juga hal yang dapat mencegah penularan kasih terjadi, yakni iri hati, kecurigaan, kecemasan, kemarahan, kegeraman, dan banyak hal lainnya yang mencegah seseorang menerima dan merasakan kasih. Tetapi kita perlu menyadari bahwa setiap kita yang telah menerima Kristus tentunya tidak akan kesulitan menerima kasih dari Allah dan menularkannya kepada orang lain. Misi kita hari ini menularkan kasih kepada sesama dengan terlebih dahulu mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh mengasihi kami bahkan di saat kami masih berdosa. Kami mau mengasihi sesama kami dan menularkan kasih yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.